Dokter Andri ini tentang pengobatan nih dok. Nah ini banyak nih orang yang sangat berpikir psikiater itu obat penenang, ketergantungan. Banyak itu dulu banyak lah, dan banyak memang masih sampai sekarang psikiater banyak yang melakukan pengobatan seperti itu, sehingga ya paradigma seperti itu sulit untuk dihilangkan dari masyarakat. Dengan banyaknya orang-orang yang mengalami ketergantungan obat, karena saya banyak member di grup saya sampai di atas 10 tahun masih minum alprazolam, Xanax dan sebagainya, sampai obat itu seperti bisa nitip dok. Kalau yang satu temannya pergi ke dokter, titip ya ini, katanya ngeluh dulu di sana, nanti dititip sama dia, ada yang bisa kirim lewat IKJ dan sebagainya macam seperti itu dok. Dan obat itu dipakai bukan lagi untuk penyakit cemas dia dok, seperti dia macet sebentar aja dia, wah saya minum alpra aja nih, langsung dia segar gitu. Ada masalah dikit, alprazolam, Xanax dan teman-temannya seperti itu. Nah, saya lihat pengobatan Dr. Andre ini kan walaupun perlahan, jenis SR ini walaupun perlahan, tapi memang dia banyak orang yang mengeluhkan itu tentang kalau alprazolam langsung enak tuh rasanya. Kalau Dr. Andre ini ada mual-mualnya dulu 2 minggu seperti itu gini. Nah ini saya mau tanyakan tentang pengobatan biar teman-teman mengerti pengobatan, apa sih obat penenang, apa sih obat ini, apa yang membuat orang ketergantungan. Nah itu mungkin yang harus kita jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih dok. Jadi sebenarnya orang untuk datang ke psikiater sendiri memang memerlukan suatu usaha dan motivasi, ya, bukan cuma dari sisi awam dari masyarakat, tapi juga bagi dokter yang mau mengkonsulkan. Ya kenapa? Tadi stigmanya tuh gila, obatnya penenang, bikin ketergantungan, ya. Nah sebenarnya mungkin dari kita lihat rujukan dari zaman-zaman dulu, ya. Zaman dulu memang obat-obat yang dikenal efektif dan murah, ya. Karena kita tuh kalau kita berbicara tentang pengobatan tuh kita perlu juga bicara tentang farmakoekonomi, ya. Jadi bukan cuma asal bagus, tapi obat juga itu relatif mudah dijangkau atau mudah dibeli dan harganya murah. Nah, obat penenang, ya, golongan obat penenang, obat yang disebut obat penenang itu sebenarnya adalah golongan benzodiazepin, ya, golongan yang mempengaruhi sistem GABA, glutamat aminobutyric acid dan tadi disebut di atas, itu berpengaruh terhadap hipotalamus. Seperti kalau kayak saya umpamakan di dalam artikel itu seperti pemadam kebakarannya. Nah, kita tuh di dalam tubuh kita sendiri itu ada suatu jenis zat yang mempengaruhi sistem saraf pusat untuk sebagai pemadam kebakarannya. Nah, pemadam kebakaran ini dibantu dan dibuat oleh zat yang namanya benzodiazepin itu. Nah, banyak kasus-kasus yang sebenarnya memang gejala-gejala fisik yang dikaitkan dengan masalah psikiatri atau psikologis, dan ini terkait dengan terlalu stresnya orang yang mempengaruhi sistem saraf pusatnya itu. Ketika diberikan obat golongan benzodiazepin, rasanya lebih nyaman, pasti namanya juga dibantu. Tetapi obat ini memang lebih punya sifat, kalau dari pelajaran kita dan mempelajari kita ke depan, lebih sifatnya simptomatik atau hanya meringankan gejala saja. Kalau kita bicara tentang meringankan gejala, sebenarnya nggak ada masalah juga kita menggunakan obat itu. Sampai saat ini alprazolam tidak dilarang kok, ya, oleh Badan POM. Bahkan yang ditarik dari peredaran adalah obat batuk yang buat anak-anak, ya, dextromethorphan yang ditarik. Kenapa? Karena saya dulu pernah praktek di pasar, itu beli orang 20 tablet yang pelnya warna kuning itu, ya, masukin itu bisa mabok katanya begitu. Alprazolam tidak. Sampai sekarang, cuma sekarang persepannya mungkin lebih dibatasi, apalagi terutama di rumah sakit umum daerah, ya. Nah, kalau dikatakan memang obat ini bermanfaat, iya bermanfaat, karena secara cepat dia mempengaruhi perbaikan di sistem saraf pusat dan membuat orang itu menjadi tenang. Apalagi kalau gejala-gejalanya itu sampai mempengaruhi nggak enak sekali, itu obat langsung hilang, memang cepat. Kerjanya cepat sekali, lebih kurang cuma 10-15 menit. Bayangkan kalau kita mau pakai contohnya yang lain, misalnya Clobazam, itu nunggu 1 jam udah enak banget kok, nggak berasa begitu, ya, atau diazepam atau clonazepam, dan kekuatannya memang secara umum paling kuat. Nah, cuma ada salah satu literatur yang mengatakan bahwa pada dosis optimal pun potensi alprazolam untuk membuat orang itu dependence dan toleransi itu cukup tinggi, ya. Jadi walaupun pada dosis optimal, maksudnya cuma 0,5 sekalipun dia bisa, bahkan ada kasus di klinik 0,25 aja dia bisa bikin susah lepas. Terutama karena pertama kita lupa menanyakan apakah dia ada riwayat penggunaan alkohol, kita lupa menanyakan apakah dia riwayat penggunaan narkotika,
ya, apalagi golongan-golongan yang stimulan, yang kemudian juga berkaitan dengan golongan seperti ganja ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya obat ini dibutuhkan, boleh diberikan, tetapi perlu hati-hati. Nah, kalau misalnya untuk menghilangkan gejala cepat memang lebih nyaman, ya. Tetapi kalau misalnya memang, tadi saya bilang diagnosisnya apa dulu nih? Kalau memang GERD, maka kalau dia GERD dan cemas, kita juga harus hati-hati memberikan obat anti depresan, misalnya SSRI, karena dia menimbulkan rasa tidak nyaman. Makanya biasanya kemarin penelitian teman dari Singapura itu dosisnya kecil sekali, cuma 1/4 dosis biasa, ya, diberikan untuk membantu. Itu penelitiannya tuh saya lihat, oh bagus, berarti dia juga ada. Ya, di kalangan dokter penyakit dalam mungkin tidak terlalu dikenal, misalnya escitalopram, sertralin, seperti itu, buspirone gitu ya. Walaupun buspirone cukup lama diberikan, udah lama ada di Indonesia juga, tapi mulai ditinggalkan. Nah, pengobatan itu selalu saya bilang ngobatin itu dasarnya. Jadi tadi kalau memang dia gangguan lambungnya sebenarnya merupakan gejala dari suatu gejala gangguan cemas, maka kalau gejala cemasnya diperbaiki, gangguan lambungnya baik. Dan banyak itu kita temukan di dalam klinik. Atau karena selalu lamanya dia mengalami gangguan lambung, mengalami gangguan kecemasan, kita berikan obat anti cemas sedikit, kemudian dari gastronya tetap jalan obatnya, tanpa perlu anti cemas bisa. Dan satu lagi, psikiater itu bukan cuma dikasih obat, kan juga ada psikoterapi namanya. Walaupun banyak dari pasien-pasien kita tidak terlalu bisa. Kenapa? Psikoterapi seminggu sekali harus datang, sesinya 40 menit, ngerjain PR. Males, ngapain jangan PR kayak anak SD. Tetapi kemarin waktu kita ketemu di Singapura, di Vietnam, ternyata bukan cuma di Indonesia yang begitu. Di negara-negara, Jepang aja contohnya, itu dikasih antidepresan dan alprazolam, dibuang. Mungkin ada yang kenal namanya H5. Ya, H5 itu sebenarnya kalau di Jepang itu obat tidur, diberikan untuk resep dokter. Cuma di sini barang masuk lewat ekstasi kan jalur pemasarannya. Nah, sebenarnya itu dibeli, kenapa? Di Jepang tuh kebanyakan kalau dikasih obat antidepresan dibuang gitu. Diambil makanan. Di Singapura juga begitu. Banyak dokter datang ke psikiater, mereka just give me drugs. Saya nggak butuh konseling. I know lah, lu ngomong apa katanya. Ya, CBT, self help, buku saya bisa beli kok. Emang saya stres kok. Setiap kali saya stres gimana caranya? Emang hidup saya stres. Ya udah, give me drugs dan can cure me aja udah. Stresnya sudah selesai. Jadi terapi lanjutannya nggak ada. Dan secara spiritual juga tidak dapat, misalnya seperti itu. Jadi sebenarnya multimodalitas kok. Psikiatri itu nggak cuma obat. Cuman mungkin selama ini ada yang bilang psikiater cuma 10 menit, cuma 5 menit, sama aja kayak dokter umum gitu mah ya. Jadi nggak dapat mungkin itunya. Ya, mungkin makanya itu dia diperlu. Kalau bisa ngobatin sendiri, artinya dengan spiritual approach, dengan pendekatan spiritual, dengan menjadi berpikir lebih positif, lebih sabar, lebih ikhlas seperti itu, bisa jadi baik kok. Sebenarnya. Jadi nggak selalu harus ke psikiater dan nggak selalu harus obat penenang. Tapi kalau dibutuhkan, penting kita lakukan. Apalagi kalau kita lihat first line treatment drug atau terapi lini pertama untuk gangguan cemas sekarang bukan benzodiazepin. Makanya kemarin waktu kita pertemuan anggota APEC itu dari Asia Pasifik, banyak di luar negeri terutama itu kebetulan sponsor dari farmasinya. Mereka bingung, kenapa di Indonesia yang laku alprazolamnya ya? Kenapa nggak sertralinnya yang laku? Padahal kalau dia gangguan cemasnya banyak. Saya udah bilang, saya mungkin karena faktor murah. Alprazolam lebih murah lah, 1.500 kalau yang generik sampai 3.500. Sedangkan sertralin bisa 10.000 paling murah, sampai 20.000, bahkan sampai ada yang 25.000 harganya. Jadi itu aja bisa bikin sakit perut. Lihat harganya, berobat ke dokter, waduh saya jadi malah tambah kambuh dok, bukan tambah baik nih. Karena bill dokter makin mahal seperti itu. Jadi itu yang kadang-kadang mungkin banyak faktor. Tapi kalau misalnya bisa saling mendukung, ada mungkin kedepannya. Saya kan sekarang lagi lebih banyak fokus ke non drugsnya. Jadi sekarang saya coba mau lagi bikin bagaimana sih bisa menyentuh semua orang tapi non drugs. Bukan mau jadi motivator, bukan. Karena itu juga sulit kadang-kadang kalau kita nggak ketemu. Itu aja sih. Mudah-mudahan menjawab. Ya, terima kasih teman-teman. Mungkin bisa saya kembalikan kepada MC. Kita sudah masuk ke akhir acara.